اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال تعالى الكريم من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah SWT, yang mana sesuatu dan puji kita dari Allah SWT yang terselamat taufik dan hidayahnya. Kita masih beriman umat Islam, umat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bermuajah di Muslim rangka melaksanakan salah satu keutamaan secara jemaah salat Jumat dan ikuti dengan khutbah. Tidak lupa salam dan salam kepada yang kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi sampai kepada kita sekalian. Dalam waktu relatif singkat, tema yang disampaikan tadi adalah kewajiban umat Islam membebaskan Masjid Al-Aqsa dari penjajahan Israel. Soal Palestina, soal Gaza, soal Israel bukan hanya persoalan kebudayaan, bukan hanya persoalan politik, bukan hanya persoalan ekonomi, tapi sangat kompleks. Oleh karena itu pada waktu yang singkat ini khotib untuk mendekatnya dari tiga perspektif. Pertama perspektif familia, yang kedua perspektif konstitusional, dan yang ketiga perspektif historis. Dari perspektif familia, surat Al-Isra ayat 1 yang dibacakan tadi, Allah menginformasikan kepada kita bahwa maksudnya Allah yang menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Aqsa yang diberkati untuk Allah memperlihatkan kekuasaan tanda-tandanya. Dia Allah yang menjalankan hambanya itu mulia dan mulia. Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa Rasulullah melakukan proses Islami dari Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Aqsa kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dan setelah kembali dari Mi'raj, Allah perintahkan umat Islam untuk salat 5 waktu sehari semalam. Kenapa dikaitkan dengan familia? Karena dalam Al-Quran puluhan bahkan ratusan ayat mengandung kata-kata majibuk alladzina amanu wa amilus shalihat. Ratusan ayat kata-kata kembali alladzina amanu wa amilus shalihat. Bagaimana operasional daripada ayat itu? Maka di lain ayat dalam Quran kita selalu mengatakan merupakan kata-kata kembali akibat sholat wa atuz zakat. Jadi representasi daripada alladzina amanu adalah akibat sholat, tegakkan sholat. Oleh karena itu kata Rasulullah, tidak ada yang hisab di akhirat sebelum sholat seseorang itu beres. Kita bangun jembatan, kita bangun masjid, kita bangun sholat, kita bangun rumah anak yatim piatu dan seterusnya. Tapi sholat kita lalai, tidak beres dan teratur, maka semua yang disebutkan tadi tidak dihisab sebelum sholat dihisab. Itulah ketahuan kita kepada Allah secara vertikal. Kemudian secara horizontal mu'amilus shalihat, maka bentuknya ada zakat. Semua kegiatan ubudiyah tidak bisa tanpa zakat. Kita sholat hari ini dan kapan-kapan saja, maka salah satu syaratnya adalah kita harus menutup aurat.
Dan untuk aurat itu adalah pakaian, dan pakaian itu kaitannya dengan ekonomi. Oleh karena itu, maka inti daripada ekonomi Islam adalah zakat. Oleh karena itu, maka ketika kita membicarakan persoalan Palestina, ada kaitannya dengan akidah, karena perintah sholat harus berkiblat ke Masjid Al-Aqsa. Dalam hati kecil Rasulullah menginginkan kiblat itu ke Masjidil Haram. Oleh karena itu ketika di Madinah, 2 rakaat pertama menghadap Masjid Al-Aqsa, Rasulullah bangkit dari rakaat kedua, rakaat ketiga, palingkan wajah ke Masjidil Haram. 2 rakaat pertama Masjid Al-Aqsa, 2 rakaat terakhir Masjidil Haram. Oleh karena itu maka masjid itu disebutkan masjid kiblatain, masjid 2 kiblat. Jadi kalau Bapak, saudara-saudara yang pernah haji atau umroh pasti dibawa ke masjid kiblatain untuk melihat bagaimana satu proses ketauhidan yang dilakukan oleh Allah kepada Rasulullah untuk bagaimana menghadap kiblat dan Masjidil Haram setelah beberapa waktu terselesai. Oleh karena itu maka ketika beralih kepada Masjidil Haram, maka ada semacam reaksi komplain, dengki, iri dari Yahudi dan Nasrani. Melontar dan Yahudi dan Nasrani hatta terkafir bila tahu. Dan tidak berhenti Yahudi dan Nasrani sampai ketika kalian ikuti billah mereka, ikuti agama mereka. Ayat ini tidak ada kaitan dengan murtad. Ayat ini kaitan dengan billah. Karena kalau Masjid Al-Aqsa, ketiga agama lain punya Yahudi, Nasrani dan Islam. Tapi kalau Masjid Haram hanya punya Islam. Oleh karena itu maka diri mereka tinggi dan seperti itu. Sehingga demikian, jika seseorang itu melaksanakan sholat, seseorang itu pergi haji, berumrah, keluarga dan seterusnya. Tapi bagaimana pendidikan di rumahnya? Bagaimana keluarganya? Bagaimana ekonominya? Apakah mengikuti sistem Yahudi, sistem Nasrani atau tidak? Kalau itu terjadi seperti hari ini di Indonesia, maka sudah tercapai target dari ayat itu. Oleh karena itulah, maka kemudian harus kita pahami tentang proses ketakwinaan kita. Sehingga demikian, jika ada persoalan yang berkaitan dengan Palestina, bukan hanya kita lihat dari sisi kemanusiaan. Dan hari ini sudah hampir 8.000 korban, 17.200, hampir 18.000. Dari 18.000 korban itu 70% anak-anak perempuan bayi. Dan ada 4 rumah sakit yang sudah dihancurkan, ada 16 poliklinik dan ratusan petugas-petugas kesehatan dan dokter. Oleh karena itu maka ketahuidan dan akidah kita itu yang mendorong kita untuk membantu membebaskan Masjid Al-Aqsa dari Israel dan juga membebaskan masyarakat di Gaza. Yang kedua, perspektif konstitusional. Dalam Mukadimah Dasar 49 disebutkan pada ayat yang pertama bahwa penjajahan itu adalah bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan seluruhnya harus dihapuskan karena kita sebagai perintah manusia dan keadilan. Ayat pertama ini dari Presiden Jokowi sampai kepala desa punya kewajiban konstitusional untuk harus membebaskan Palestina, harus membebaskan bangsa dari manapun, dan itu kita sudah lakukan sejak ketika kita berbicara bagaimana kita harus membebaskan masyarakat negara-negara yang dijajah, apakah negara yang berpenduduk Islam atau negara yang tidak berpenduduk Islam. Sehingga jika ada misalnya sekelompok orang di masyarakat Indonesia yang melarang untuk kemudian unjuk rasa mendukung perjuangan bangsa Palestina, orang itu insya Allah komunis. Kenapa? Karena konstitusi menetapkan membebaskan Palestina adalah kewajiban setiap warga negara dari presiden sampai kepala desa. Itu adalah pendekatan konstitusional, pendekatan historis. Kita merdeka 17 Agustus 1945. Ketentuan hukum internasional, sebuah negara dinyatakan sebagai negara merdeka
harus diakui oleh beberapa negara yang lain. Maka A.R. Baswedan, salah seorang pimpinan masyhur, kakek dari Anies Baswedan, diperintahkan berangkat ke Timur Tengah. Maka ditangani negara-negara Timur Tengah, Palestina, Arab Saudi, Mesir, Suriah. 4 negara yang pertama memberikan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia, dan 1 negara di luar Arab adalah India. Begitu sukarnya sehingga dalam kisah yang disampaikan kepada Khatib melalui tokoh-tokoh masyhur Palestina, Pak Sabuni, Pak Bunda dan lain, bahwa untuk menyelamatkan dokumen pengakuan dari negara-negara Arab itu, Pak Anies Baswedan menyembunyikan dokumen itu dalam kaos kaki, dalam sepatu ketika masuk imigrasi negara-negara dari Arab sampai ke Indonesia. Jadi dalam bahasa pribumi, dalam bahasa Melayu atau peribahasa Melayu, orang yang baik itu adalah selalu mengenang budi orang. Kata Rasulullah, jika kamu berbuat baik kepada orang, lupakan. Tapi jika orang berbuat baik kepada kalian, ingat sampai mati. Dan mereka memberikan pengakuan kepada kita. Sehingga itu harus menjadi satu janji, satu ikrar, satu tekad, satu hutang budi kita kepada negara-negara, termasuk Palestina. Mesir mengirimkan senjata, tapi uangnya, anggarannya ini dari Arab Saudi. Nah, oleh karena itu dengan 3 pendekatan itu, maka kemudian kita harus bersikap jelas. Kita tidak seperti dengan pemerintah Indonesia yang menyatakan menyelesaikan persoalan Palestina adalah dengan 2 negara. Itu bertentangan dengan latar belakang historis. Umar bin Khattab sebagai khalifah datang mengambil, menyerahkan, menerima kekuasaan Palestina dan berkuasa selama 400 tahun di Palestina. Semua aman, damai, semua golongan suku, bangsa, agama damai. Dan 3 perang dunia pertama, kemudian Inggris, kemudian Prancis, kemudian memberikan korban-korban Yahudi dari Nazi ke sana dan kemudian Allah mengingatkan tentang bangsa Yahudi yang sangat kecil, kepala batu, puluhan resolusi PBB tidak pernah diikuti. Terakhir Dewan Keamanan PBB atas desakan dunia agar supaya dihentikan pertempuran itu untuk demi kemanusiaan, menolong ratusan ribu orang. Tapi sekutu Israel, Amerika melakukan veto terhadap itu. Sedemikian tidak ada pilihan lain, harus kita berikan sanksi sebagaimana sanksi yang diberikan oleh Rasulullah kepada penimbangan. Sanksi apa itu kita akan sampaikan pada khutbah yang kedua. Barakallahu fi amrina wa amalina wa ibul azizul hakim. Allah.